Ya, oke, baiklah kepada saudaraku dimanapun berada. Dengan kesempatan ini saya akan menjawab ya dari pertanyaan yang beberapa hari yang lalu ada yang mempertanyakan bahwa perlukah mendekatkan diri kepada Allah. Tentu jawaban saya waktu itu adalah tidak perlu. Nah, jadi kenapa saya katakan tidak perlu? Ya karena kita gambarkan bahwa kita ingin mendekatkan kepada siapapun, dan yang akan kita dekati tentu ya supaya lebih ngerti, lebih paham, dan berikutnya juga supaya jelas. Karena jika ingin mendekat itu biasanya itu maksud dan tujuannya. Tetapi apakah setelah dekat itu benarkah bisa membuktikan bahwa ngerti, tahu, jelas? Saya rasa itu masih menimbulkan tanda tanya ya. Karena saya rasa kalau sekedar mendekat, untuk apa? Fungsi dan tujuannya untuk apa? Kalau hanya sekedar mendekat. Tentu yang saya maksud kepada kesempatan ini bukan kita mendekatkan, tetapi bagaimana kita untuk mengenal. Jadi kalau kita mendekatkan itu tidak ada fungsinya sama sekali, tidak ada gunanya dan tidak ada artinya sama sekali. Tapi kalau kita mengenal, barulah otomatis apabila kita sudah kenal maka otomatis dekat. Nah, tentu berbeda ya. Kita mendekat belum tentu kenal, tapi kalau kita kenal otomatis dekat. Nah, di sini yang sangat kita pentingkan, bagaimanapun kita harus mengenal. Karena kalau sudah kita kenal, bagaimanapun apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, semuanya kalau sudah kenal, saya rasa semuanya itu sudah akan mengurangi, mencegah daripada semua apa yang akan kita perbuat. Itu makanya lebih jelas, dan yang paling penting adalah kita mengenal. Karena bagaimanapun kita, kalau sudah kita kenal, ya saya rasa sudah tidak akan mudah kita akan mendapat pengaruh, mendapatkan persoalan dari di luar diri kita di saat kita sudah mengenal. Karena kalau sudah kita kenal, apapun akan kita hadapi adalah sesuatu hal yang otomatis kita akan menolak, kita akan menghindar karena kita kenal. Nah, itu maka saya katakan lebih penting dan lebih kita utamakan adalah kita mengenal, bukan mendekat. Maka ada yang mempertanyakan kembali itu, pentingkah Mas kita mendekatkan diri kepada Allah? Tentu jawaban saya tidak penting, tidak perlu. Tetapi adalah yang sangat kita pentingkan dan yang sangat kita perlukan adalah kita mengenal kepada Allah, bukan mendekat. Ya. Jadi tentu di sini menjadi bahan pertimbangan, renungan bagi diri kita masing-masing bahwa mengenal itu sangatlah penting. Karena kalau kita tidak kenal, bagaimanapun apapun itu, kita tidak ada manfaatnya, tidak ada fungsinya. Coba kita renungkan bahwa banyak yang kita dekati, apapun itu yang kita sudah dekat kepada apa saja itu. Tetapi kalau kita tidak kenal apa yang kita dekati, dari hal-hal seperti ini masing-masing kita adalah mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai pelajaran masing-masing atau mungkin mempunyai pengalaman masing-masing bahwa mendekat itu adalah lebih penting adalah mengenal. Karena mendekat itu adalah tidak banyak fungsi untuk diri sendiri, tapi kalau dikenal ternyata lebih banyak fungsinya dan maknanya lebih baik daripada mendekat.
Coba kalau direnungkan kembali bahwa banyak-banyak sebagai gambaran ya, saya mendekat atau saya dekat kepada sesuatu benda. Hanya di saat benda itu, sebelum kita dekat, tentu saya tahu benda itu. Contoh misalnya ya, mau saya dekat benda ya kalau saya katakan, atau benda sesuatu yang berkaitan dengan berbahaya besok, atau mungkin parang, atau mungkin gergaji, penokok, fungsinya yang kita utamakan, bukan karena kita mendekatkan benda. Coba kita renungkan ya, begitu dekat sesuatu benda tapi tidak tahu fungsinya, jadi apa fungsi, apa ya gunanya, kan tidak ada, tidak tahu maknanya. Jadi lebih penting kita tahu atau hanya sekedar mendekat. Ya kalau kita mendekat yang tidak tahu fungsinya, untuk apa? Tentu di sini menjadi sebuah renungan ya, bahwa ternyata kita sangat penting itu adalah mengenal apapun yang akan kita raih itu, ataupun yang akan kita tuju, ataupun yang akan kita tentu menjadi sesuatu pedoman di dalam kehidupan. Tentu terlebih dahulu kita kenal dulu, tahu dulu, supaya kita tidak terjebak dengan berbagai macam persoalan yang apa saja itu yang menjadi dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita itu, bahwa kita lebih banyak berkata tapi tidak tahu apa yang kita katakan, tentu saya rasa semua itu tidak ada juga fungsinya, ataupun tidak ada maknanya. Dalam arti pandai berbicara, pandai mengatakan, tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan dan apa itu yang dikatakan ya. Jadi di sini sangat kita membutuhkan renungan, bahwa apa yang akan kita katakan itu tahu dulu. Kalau tidak tahu, ya saya rasa fungsi maknanya itu tidak ada. Sebagai gambaran, misalnya contoh ini, kalau dikaitkan dengan persoalan agama gitu. Sebenarnya agama itu apa, ya kan begitu. Jadi ini juga sering terjadi, bahwa berbicara tentang soal mungkin agama, tapi agama itu sendiri dianggap sebagai sesuatu yang bahasa istilahnya itu bahasa umum, atau berbahasa biasa, atau gimana ya kalau dibahasakan itu sendiri ya. Kalau disebut agama ini kan karena kita membutuhkan makna daripada agama itu. Yang saya maksud di sini adalah agama itu bahasanya, maknanya tentu pendirian. Kalau bahasanya agama itu bahasa Arab, tapi makna dari bahasa Arab ya tadi itu adalah pendirian. Lalu ditingkatkan lagi, diri itu yang mana? Ternyata diri tidak ada di mana-mana, tidak ada di perguruan tinggi, tidak ada di universitas, ataupun tidak ada ataupun bahkan tidak bisa ditafsir gitu. Itu namanya diri. Jadi diri itu di dalam diri masing-masing kita. Itulah yang bersifat diri, yang sebenarnya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Itu sifat si diri itu sendiri. Maka sangat penting kita kenali dulu gitu. Diri itu kenali dulu supaya kita tahu diri gitu. Kalau kita tidak kenal dengan diri, bagaimana kita akan mengatakan si diri itu sendiri kalau kita tidak tak kenal diri gitu kan. Hanya sebatas nama berarti kalau kita mau berbicara tentang agama atau pendirian itu, kalau kita tidak mengenal diri ya ada maknanya. Tetapi kalau kita mengenal sebelumnya si diri itu sendiri, baru bermakna kita berbicara tentang agama. Nah ini salah satunya ya. Jadi memang sangat kita butuhkan semua itu. Terima kasih semuanya kepada saudaraku dimanapun berada. Semoga
apa yang saya sampaikan katakan ini.